Di antara makna ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat itu? Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Wa man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada seorang sahabat namanya Thauban. Thauban ini maula Nabi, orang yang sangat cinta dengan Nabi. Sampai satu hari tidak berjumpa, tidak menatap wajah Nabi, bisa sakit dia, yang cintanya. Sampai suatu saat Rasul safar jihad, berhari-hari Thauban tidak menatap wajah Rasul karena kebetulan dia tidak ikut jihad karena sebuah alasan, sehingga dia merasa sakit sampai jatuh sakit karena kerinduan dia kepada Nabi SAW. Tidak bisa bangun sampai Rasul datang dari safarnya, kemudian menemui Thauban dan mengatakan, masya'aluka ya Thauban, apa engkau Thauban? Maka Nabi Thauban mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbuk, sesungguhnya aku sangat mencintai dirimu. Satu hari saja aku tidak menatap wajahmu, beginilah kondisiku. Dan semakin berat kecintaanku kepadamu ya Rasulullah, kalau aku mengingat kematianku dan kematian dirimu. Kalau kita dua-duanya diwafatkan ya Rasul, aku yakin kau akan berada di surga yang paling tinggi. Kalaupun aku masuk surga, pasti aku berada di surga yang paling rendah. Macam mana aku bisa berjumpa dengan? Sementara aku tidak berjumpa satu hari saja bisa sakit. Maka Rasul terdiam sampai turun ayat surah An-Nisa 6:9. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang jujur, para siddiqin, Abu Bakar Siddiq dan yang semacam. Wasyuhada, para syuhada. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman kita di akhirat. Jadi maksud ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka, maksudnya pertama para nabi, jalannya para nabi. Mintalah supaya kita bisa menempuh jalan para nabi. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, orang-orang jujur, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, minta seperti kepada Allah untuk menempuh jalan orang-orang siddiqin. Kemudian yang ketiga, syuhada, jalannya para syuhada yang mati syahid, yang masuk surga bighairi hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Minta kepada Allah agar kita bisa menempuh jalan para syuhada. Kemudian yang terakhir, as-salihin, jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang saleh. Minta kepada Allah agar kita mampu menempuh jalannya orang-orang yang saleh. Karena orang dengan sirat, dengan jalan yang mustaqim itu terbagi menjadi 3. Orang ketika berhadapan dengan as-siratal mustaqim, kondisinya ada 3 kondisi. Pertama, orang yang Allah anugerahkan ilmu dengan siratal mustaqim, dengan jalan Allah yang lurus. Dengan ilmunya dia beramal di atas siratal mustaqim.
dan dia senantiasa as-sabat, istiqamah di atas jalan ilmu as-sirat dan di atas pengamalan ilmu as-sirat itu. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, orang yang memiliki pengetahuan as-sirat al-mustaqim, jalan Allah yang lurus, tetapi dia tidak sabat, tidak istiqamah. Terkadang dia istiqamah, terkadang tidak. Qala ta'amalan salihan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukan, terkadang yang baik, terkadang yang tidak istiqamah. Kemudian yang ketiga, orang yang diberikan pengetahuan ilmu siratal mustaqim, jalan Allah, dan dia tidak mengamalkan, apalagi istiqamah. Dan itulah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tiga kelompok. Yang pertama, wa minhum muqtasid sabiqum bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum zalimun li nafs. Ada orang yang disebut dengan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka lah orang-orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, meninggalkan yang diharamkan Allah, dan menambah dengan yang sunnah-sunnah dan istiqamah di situ. Nah, mereka sabiqum bil khair. Kemudian ada juga muqtasid, yang kedua, orang yang menjalankan kewajiban Allah dan orang yang berusaha menghindar dari yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi dia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan ada yang ketiga, zalimul li nafs, zalim kepada diri, meninggalkan yang wajib, terkadang melanggar yang haram, apalagi mau menjalankan sunnah, yang wajib saja diremehkan. Itu zalimul li nafs. Itulah kondisi manusia dengan as-siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau pembagian yang lainnya, di mana orang dengan siratal mustaqim ini, kalau kita banding dengan agama-agama di luar daripada Islam, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, mereka memiliki kecerdasan yang tidak dimiliki umat yang lain, tapi mereka tidak pernah mengamalkan kecerdasan. Alimun bi ilmihi walam ya'mal bi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Itulah orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, Nasrani, jahil tetapi ya'mal bi, tidak tahu pengetahuan tetapi dia mengamalkan. Tidak punya ilmu tapi rajin beramal. Adapun Islam tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani, berusaha berilmu dan berusaha beramal. Makanya nanti di ujung ayat Allah mengatakan ghairal maghdub, bukan seperti orang-orang yang dilaknat, maksudnya Yahudi, waladhdallin, bukan seperti orang-orang tersesat, maksudnya Nasrani. Kenapa Yahudi al-maghdub? Karena mereka punya ilmu tidak diamalkan. Kenapa pula Nasrani disebut al-dhalin, tersesat? Karena tidak punya ilmu, rajin pula beramal. Maka Islam tengah-tengah di antara al-maghdub dan juga dhalin, berilmu dan berusaha untuk mengamalkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat atas mereka. Di sini nikmat dinasabkan kepada Allah, yang telah engkau beri nikmat, artinya nikmat ini dinasabkan kepada Allah, dan itu sebaik-baik adab. Kalau kita diberikan nikmat, nasabkan nikmat ini kepada Allah. Lihat Qarun,
ketika tidak menasabkan nikmat kepada Allah, maka Allah katakan fa khassafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaan. Kenapa? Karena Qarun tidak pernah menasabkan nikmat kepada Allah. Ketika Musa mengutus orang pemungut zakat untuk mengambil zakat dari Qarun, apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi, kekayaan yang kuraih itu karena kecerdasanku. Dia bilang begitu. Aku kaya itu karena kemampuanku, aku kaya itu karena pendidikanku, aku kaya itu karena kecerdasanku, karena pengetahuanku. Orang tidak menasabkan kekayaannya kepada Allah. Dia tidak paham kalau kecerdasan juga datang dari Allah. Ketika dia menasabkan bahwa kekayaan itu bukan dari Allah tetapi dari pengetahuannya, makanya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun. Fa khassafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun beserta seluruh kekayaannya. Tapi lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi assalam, ketika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan berbagai macam nikmat kepada Sulaiman yang tidak diberikan kepada orang lain, semua ditundukkan kepada Sulaiman oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi, ini semua karunia datang dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, Allah sengaja memuji aku, kata Sulaiman, apakah aku bisa bersyukur ataukah aku jadi kufur. Tapi lihat di permulaannya Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia datang dari Allah. Ketika Nabi Allah Sulaiman menasabkan nikmat itu kepada Allah, la in syakartum la azidan, kalau engkau melakukan perbuatan syukur, tambah. Wala in kafartum ya Qarun inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih sekali. Maka nasabkan nikmat itu kepada Allah, kemudian setelah itu gunakan karena Allah. An'amta alaihi, orang yang kau berikan nikmat, alaihim atas mereka. Sudah saya katakan dari awal, maksud yang paling tinggi nikmat yang Allah anugerahkan kepada siapa? Para nabi. Setelah itu para siddiqin, setelah itu para syuhada, setelah itu orang-orang saleh. Di permulaan kita sudah mengatakan bahwa kenapa Al-Fatihah disebut surat yang merangkum seluruh isi Quran. Kenapa surah Al-Fatihah itu surat yang merangkum seluruh isi Al-Quran? Karena pembahasan Al-Quran itu ada 3. Sepertiga bicara tauhid, akidah, keyakinan. Sepertiga bicara tentang ahkam, hukum-hukum ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Dan sebagian bicara tentang akhlak. Sepertiga bicara tauhid, sepertiga bicara ibadah atau hukum-hukum ibadah, dan sepertiga bicara akhlak. Dan akhlak itu diambil dari qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat. Inilah sepertiga dari Al-Quran itu bicara tentang akhlak. 3 ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, bicara tentang tauhid. Sepertiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bicara tentang ibadah, hukum-hukum salat, zakat, puasa, haji, dan itu. Sepertiga. Sepertiga bicara akhlak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhlaknya para nabi, akhlaknya para siddiqin, akhlaknya para syuhada, akhlaknya orang-orang saleh. Ini sepertiga akhlak itu maksudnya dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan akhlaknya orang Yahudi, bukan akhlaknya orang Nasrani.
an'amta alaihim, yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang maghdub, yang dilaknat. Siapa yang dilaknat? Orang-orang Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud. Telah dilaknat orang-orang Bani Israel atas lisan Nabi Daud. Siapa Yahudi? Siapa Yahudi? Yahudi adalah satu di antara putra keturunan putra Nabi Yakub alaihi salam. Yakub punya anak banyak, salah satunya Yahudi. Keturunannya disebut Yahudi. Artinya dia satu di antara kabilah yang 12 dari kabilah-kabilah Bani Israel. Sebut Yahudi. Adapun Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Ada yang mengatakan linusratihim li Isa, karena mereka selalu menolong Nabi Isa, disebut Nasrani. Ada yang mengatakan karena lahir dari kota Nasr, maka pengikutnya disebut Nasrani. Intinya bahwa Yahudi pengikut Nabi Musa, Nasrani pengikut Nabi Isa. Tetapi pengikut Nabi Musa di zamannya adalah sebaik-baik manusia. Makanya Allah mengatakan wa faddalnakum alal alamin, dan kami utamakan kalian dari seluruh alam semesta di zaman Nabi Musa. Orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa orang pilihan. Begitu juga orang-orang Nasrani di zaman Musa, di zaman Nabi Isa. Dari zaman Nabi Musa ini zaman Nabi Isa, mereka orang pilihan. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW tidak lagi menjadi orang pilihan, tetapi umat Islamlah umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada manusia, karena mereka baik di zamannya, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Tapi setelah datangnya Rasul, maka mereka bukan manusia terbaik. Umat Islamlah manusia terbaik. Sebab kalau seandainya Nabi mereka hidup sekalipun, tidak boleh kecuali harus mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menolong Rasul, menolong agama Rasul, ikut mendakwahkan dakwah Rasul. Seperti Isa ketika turun di akhir zaman, mendakwahkan Islam, dan masuk Islam banyak dari kalangan ahlu kitab gara-gara dakwah Isa bin Maryam di akhir zaman. Wa imin ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla maut. Sebagian besar ahli kitab akan masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam di akhir zaman. Dan di sini Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang yang dimurkai, maksudnya Yahudi. Karena Yahudi itu banyak menentang para nabi, umat yang dimurkai, umat yang dikutuk, kutuk jadi kera, jadi babi, ditumpahkan azab kepada mereka taun. Mereka mendapatkan serangan dari penguasa-penguasa zalim karena kezaliman mereka. Macam-macam orang Yahudi itu diperlakukan oleh Allah Azza wa Jalla karena kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul. Waladhdallin, dan orang-orang yang tersesat, maksudnya orang-orang Nasrani. Tersesatnya Nasrani, ada yang mengatakan karena disesatkan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan yang menyesatkan Nasrani itu adalah seorang yang bernama Paulus, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani, kemudian merubah-rubah akidah Nasrani, muncullah akidah-akidah taslis, trinitas, dikatakan Isa anak Tuhan, dikatakan Isa satu di antara tiga Tuhan, dikatakan Isa adalah Tuhan, macam-macam. Padahal di awalnya mereka adalah ummatan wahid, umat bertauhid. Tapi akhirnya kemudian setelah 300 tahun wafatnya Isa bin Maryam, mulailah kemudian terjadi penyimpangan sampai hari ini. Maka Islam adalah agama yang betul-betul di atas tauhid, di atas hidayah. Ihdina as-sirat al-mustaqim.